Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah slideshow Ibu ya? Ya, sudah Pak. Ya, oke. Jadi saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengantar teori statistik untuk analisis lanjut data dari PISPK. Jadi tadi Ibu yang di sesi sebelumnya sudah dijelaskan berkaitan dengan konsep besar dari PISPK yang dijelaskan oleh Pak Trihono. Tadi juga sudah mengarah kepada bagaimana cara memanfaatkan data dari PISPK ini untuk kepentingan dari teman-teman puskesmas khususnya. Kemudian dari teman Pusdatin tadi juga dijelaskan terutama oleh Pak Rudi. Jadi terus terang yang disampaikan oleh Pak Rudi ini merupakan informasi baru bagi kami. Jadi kalau memang di dalam aplikasi PISPK yang baru sudah memuat analisis sampai tahapan analisis cross tabulasi ya, ini sesuatu yang sangat bagus sekali yang nantinya teman-teman puskesmas itu tidak mungkin berpikir terlalu lebih dalam berkaitan dengan bagaimana menghubungkan antar variabel yang ada di dalam PISPK ini. Kemudian tadi Bu Farida sesinya menjelaskan bagaimana kita melakukan cleaning data. Sebenarnya sebelum kita masuk di dalam konteks analisis data, ada satu tahapan lagi yang harus kita lakukan, yaitu ada namanya pengolahan data. Jadi sebelum kita melakukan uji statistik, Bapak Ibu sekalian harus memastikan bahwa data itu sudah clean, kemudian proses pengolahan data sesuai dengan variabel yang diinginkan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan skala dari variabel yang kita butuhkan. Saya mulai dari slide pertama. Jadi untuk PISPK yang dimunculkan variabelnya berupa indikator. Jadi menurut WHO, indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut buku petunjuk teknis standar minimal pelayanan bidang kesehatan, indikator dapat diartikan sebagai variabel yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kondisi atau keadaan atau status serta memungkinkan dilakukannya tindakan pengukuran terhadap berbagai perubahan. Jadi di dalam PISPK ini kita punya beberapa indikator. Indikator itu mencerminkan atau bisa digunakan untuk melakukan evaluasi dan kepentingan perencanaan. Dari 12 indikator yang di dalam PISPK, jadi indikator ini ada yang dibentuk dari satu variabel, jadi artinya satu pertanyaan bisa membentuk satu variabel, atau indikator ini dibentuk dari beberapa variabel baru kita bisa membentuk indikator. Ini contohnya ya, yang satu variabel ada yang mengikuti program KB, ibu bersalin di Vaskes, kemudian ada ASI eksklusif, imunisasi dasar sampai yang JKN. Sedangkan yang indikator yang dibentuk oleh lebih dari satu variabel atau bisa kita istilahkan, kita kompositkan, itu misalnya adalah penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita TB berobat teratur, kemudian penderita gangguan jiwa berat ditelantarkan, sampai indikator yang keseling adalah memiliki akses menggunakan jamban sehat, kemudian keluarga memiliki akses atau memakai air bersih. Jadi ini konsepnya yang harus Bapak Ibu sekalian pahami berkaitan dengan indikator, kemudian variabel. Karena variabel ini yang nantinya akan
kita gunakan untuk kita analisis. Jadi kita analisis. Berikutnya, di dalam konteks analisis statistik, Bapak Ibu sekalian harus memahami tentang skala ukur dari variabel. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami ini. Saya hanya coba mereminding kembali. Misalnya ada yang berskala, yang paling rendah adalah nominal, yang paling tinggi adalah rasio. Di data PISPK itu misalnya jenis kelamin, agama itu masuk di dalam kelompok data nominal. Kemudian yang skala ordinal ada pendidikan. Kelompok umur ini jika sudah kita kategorikan dari waktu kita input menjadi umur dalam skala rasio. Kemudian demikian juga untuk hipertensi yang sudah dikategorikan. Untuk yang skala interval di dalam data PISPK kebetulan tidak ada. Tapi di dalam konsep umum biasanya untuk skala interval itu contohnya misalnya suhu, kemudian ada pengukuran skala sikap dan sebagainya. Ini dalam masuk di dalam kelompok skala ukur interval. Kemudian yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah yang berskala rasio. Misalnya ada umur, ada tekanan darah, kemudian ada berat badan dan sebagainya. Jadi dari skala ini akan menentukan nanti adalah jenis analisis apa yang tepat berdasarkan skala ukur variabel yang kita miliki atau kita punya. Berikutnya lagi, kalau kita melihat struktur data di dalam PISPK, kita kelompokkan menjadi dua, yaitu data pada level individu dan data pada level keluarga. Data level individu adalah data yang melekat karakteristik itu pada individu atau anggota rumah tangga. Sedangkan data level keluarga adalah data yang ada pada level keluarga. Jadi ini yang individu dari umur sampai pendidikan, kemudian yang rumah tangga, misalnya kepemilikan saham, kepemilikan jamban, termasuk kesimpulan setiap indikator di dalam tampilan dashboard PISPK itu disimpulkan pada level keluarga atau rumah tangga. Berikutnya lagi adalah Bapak Ibu sekalian dalam menganalisis nanti akan muncul indikator atau misalnya frekuensi, kemudian ada proporsi atau prevalensi dan sebagainya yang merupakan ukuran besaran dari satu variabel. Jadi kalau misalnya munculnya adalah jumlah, itu nanti disimbolkan dengan angka. Sedangkan proporsi, prevalensi sudah tahapan kedua setelah kita melakukan perhitungan antara mana yang pembilang dan mana yang pembagi. Jadi ini salah satu contoh proporsi penduduk berusia 15 tahun yang didiagnosis hipertensi dan tidak minum obat teratur. Secara rumus adalah jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun yang didiagnosis hipertensi dan tidak minum obat teratur dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang didiagnosis hipertensi. Dikalikan 100%. Jadi ini adalah ukuran dari proporsi penduduk usia 15 tahun yang didiagnosis hipertensi dan tidak minum obat teratur. Mungkin nanti akan di cross check dengan aplikasi baru yang tadi Pak Rudi munculkan. Yang tadi saya lihat yang Pak Rudi munculkan, Mas, bentuknya adalah angka absolut ya. Apakah mungkin nantinya bisa sampai bentuk proporsi atau prevalensi. Untuk penyajian data,
tadi juga sudah ditampilkan oleh dashboard-nya PISPK. Ini saya memberikan contoh analisis tentang proporsi tadi berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi untuk grafik bisa kita tampilkan dalam bentuk pie diagram, bisa juga dalam bentuk batang. Jadi nanti mana yang akan lebih memudahkan kita untuk menyimpulkan dari variabel yang kita tampilkan, ini bisa opsional, silakan Bapak Ibu sekalian memilih mana yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya yang batang, itu langsung ya, 36,2% penduduk usia 15 tahun ke atas yang didiagnosis hipertensi, tapi tidak minum obat teratur. Ini proporsinya yang paling tinggi pada tamat SD. Sedangkan pada penduduk yang tamat D1, D2, D3, ini hampir semuanya minum obat secara teratur. Jadi cara menarasikannya adalah kita membandingkan dari mulai yang tinggi, kita bandingkan dengan yang rendah. Berikutnya lagi adalah ini adalah contoh tampilan dalam bentuk tabel, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan data yang sama seperti ini jadi bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik, bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya muncul seperti ini. Jadi mana yang lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk membaca, silakan dipilih. Prinsipnya adalah kita bisa menyimpulkan sesuatu yang data tersebut menjadi lebih cepat untuk kita membaca atau menyimpulkan dari analisis tersebut. Bapak Ibu sekalian, manajemen dan analisis data PISPK, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Pusdatin, tahapan manajemen datanya dari mulai menarik data dari server, kemudian melakukan cleaning, dan sebenarnya ini ada satu tahapan yang ketiga, jika ada variabel yang kita butuhkan di dalam analisis, jadi yang kita butuhkan, tetapi secara tujuan itu belum tercapai, kita bisa membentuk satu variabel baru dari variabel yang ada di dalam PISPK ini. Kemudian analisis data yang sudah dilakukan adalah sudah dimunculkan di dalam dashboard-nya PISPK. Kalau nanti muncul yang aplikasi baru, itu akan lebih baik lagi. Kemudian yang dari Yankes Primer ada aplikasi Inarata, dan kalau nantinya diperbaharui, itu mungkin bisa menjadi versi yang lebih tinggi dengan menambahkan beberapa tampilan analisis sesuai dengan kebutuhan. Nanti Mas Edo akan menjelaskan berkaitan dengan tambahan-tambahan analisis yang sudah dilengkapi dengan perintah atau sintak, nanti tinggal mengganti subset data, maka akan muncul hasil analisis berupa grafik maupun berupa tabel. Kemudian nanti yang akan dicobakan juga adalah analisis dengan SPSS. Untuk analisis SPSS ini juga nanti akan dilengkapi dengan perintah atau sintak yang Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan running data tersebut. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada dua opsi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan dengan Excel atau dengan SPSS. Saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kelebihan dan kekurangan Excel dibandingkan SPSS. Jadi kelebihan Microsoft Excel, jadi bisa langsung keluar grafik ya. Kemudian bisa mengeluarkan frekuensi per jenis jawaban. Jadi kita butuh iya saja bisa, butuh jawaban tidak saja bisa. Tadi bisa ditampilkan dengan kita memfilter dari jawaban per variabel tersebut. Kemudian kelebihan dari Excel adalah lebih familiar karena
sudah banyak digunakan. Dan secara lisensi ini juga bebas. Sedangkan kekurangan Microsoft Excel harus membuat rumus atau logik jawaban kesimpulan. Misal jika kolom berubah posisi, maka logiknya itu bisa menjadi salah. Jadi ini harus hati-hati sekali di dalam kita membuat rumus logik di dalam Excel. Kemudian untuk merging data, dalam hal ini adalah add cases atau add variable, bisa, tapi rumus relatif sulit dan panjang. Jadi harus dilakukan biasanya di Visual Basic. Kemudian yang ketiga, jika data dalam jumlah besar, ukuran file relatif besar, maka pada saat proses kita analisis atau running menjadi lambat, lebih lambat. Dengan jumlah yang sama, jadi dengan data cases yang sama, kalau kita melakukan pengolahan dengan SPSS, jauh akan lebih cepat. Kemudian untuk menghitung proporsi harus dibuat rumus baru, jadi tidak otomatis. Jadi yang tadi ditampilkan adalah angka-angka absolut ya, yang tadi saya lihat di aplikasi PISPK yang versi yang terbaru. Kemudian tidak bisa membuat tabel bersusun ke bawah. Misalnya punya jamban jenisnya dihubungkan dengan perilaku. Ternyata tadi yang Pak Rudi sampaikan sudah bisa ya. Ini yang nomor 5 tadi Pak Rudi sudah bisa mensimulasikan yang nomor 5 ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa analisis yang mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya dengan data PISPK. Yang pertama adalah analisis univariat, baik pada level keluarga maupun level individu. Kemudian analisis bivariat antara level keluarga atau individu dengan dengan variabel wilayah, misalnya dengan RT, RW, desa, kelurahan, dan seterusnya. Kemudian analisis bivariat antara variabel level individu dengan karakteristik. Berikutnya adalah data PISPK ini sebenarnya juga atau diharapkan bisa dianalisis dengan data lain yang ada di puskesmas. Jadi ada data rutin puskesmas, kita coba sandingkan atau kita gabungkan dengan data PISPK untuk bisa lebih memperkaya analisis yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa analisis yang mungkin dilakukan dengan menggunakan data PISPK. Jadi misalnya untuk indikator pertama, keluarga mengikuti program KB, dari mulai proporsi keluarga tidak menggunakan KB, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan semua sama Pak Rudi, bisa muncul di dalam aplikasi yang baru. Semoga jika aplikasi baru ada, maka kemungkinan analisis ini bisa langsung dimunculkan. Berikutnya adalah untuk analisis bivariat. Jadi dari 1 sampai 7 kita bisa melihat sebaran menurut wilayah. Kemudian untuk yang nomor 2 misalnya, kita bisa melihat misalnya distribusi wanita usia 10 sampai 54 tahun, berstatus menikah, tidak sedang hamil, dan tidak ikut KB menurut karakteristik umur, pendidikan, dan sebagainya. Jadi untuk analisis bivariat ini, kita bisa menentukan berdasarkan tujuannya kita mau apa gitu sebenarnya. Ini hanya saya sampaikan kemungkinan analisis yang bisa dimunculkan dari data PISPK. Ini adalah untuk indikator ibu bersalin. Ini polanya hampir sama, proporsi keluarga yang memiliki ibu bersalin, persalinannya tidak di Vaskes, sampai yang nomor 6 adalah proporsi ibu bersalin yang persalinannya dilakukan di Vaskes.
Kemudian analisis bivariat yang muncul adalah yang bisa dimunculkan adalah dengan melakukan analisis wilayah, kemudian analisis berdasarkan karakteristik maupun dengan dengan variabel lain yang ada di BISPK. Jadi kita coba hubungkan misalnya dengan kepemilikan JKN di sini misalnya. Berikutnya lagi adalah untuk yang bayi mendapatkan imunisasi. Ini adalah analisis univariat yang bisa dimunculkan. Proporsi keluarga yang memiliki bayi tidak mendapatkan imunisasi lengkap, sampai yang nomor 6 adalah proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Analisis bivariat yang bisa dimunculkan adalah dengan melihat sebaran wilayah dan kita melakukan analisis dengan karakteristik individu. Mungkin akan saya percepat ini polanya ya. Jadi ini untuk indikator 4, polanya juga sama. Ini untuk indikator kelima. Ini yang pada level individu ya. Kemudian nah ini mungkin di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini adalah indikator ke-6 tentang penderita TB paru berobat sesuai standar. Analisis univariat yang bisa dimunculkan adalah proporsi keluarga yang memiliki masalah TB. Dalam hal ini adalah memiliki ART lebih besar dari 15 tahun yang didiagnosis TB dan minum obat tidak teratur. Atau memiliki ART lebih besar dari 15 tahun yang mempunyai gejala. Jadi ini sebenarnya indikator ini merupakan indikator yang analisis yang bisa kita munculkan dari yang muncul bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Yang nomor 1 sebaran wilayah sampai analisis yang berkaitan dengan karakteristik individu. Ini adalah untuk indikator hipertensi. Berikutnya adalah ini adalah indikator untuk gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Ini adalah analisis univariat yang bisa dilakukan dan analisis bivariat yang mungkin dilakukan. Kemudian ini adalah indikator untuk tidak ada anggota keluarga yang merokok. Berikutnya adalah keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat. Nomor 11 adalah keluarga memiliki akses atau memakai air bersih. Nomor 12 adalah keluarga sudah menjadi anggota JKN. Jadi polanya sama untuk indikator ke-1 sampai ke-12, baik yang untuk analisis univariat maupun bivariat. Berikutnya akan saya sampaikan berkaitan dengan data rutin puskesmas. Misalnya kita melihat mau menganalisis tentang perilaku BAB dengan kasus diare misalnya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat pola sebaran BAB, perilaku BAB, dan kasus diare menurut wilayah apakah berpola, misalnya kasus diare dan tidak berperilaku BAB pada wilayah yang sama. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis individu atau keluarga, apakah kasus diare pada orang yang tidak berperilaku BAB di Jamban, apakah kasus diare tersebut keluarganya mempunyai jamban sehat. Jadi ini saya menyampaikan berkaitan dengan analisis yang memungkinkan dari menggabungkan kasus diare, itu kita ambil dari data rutin puskesmas, kemudian perilaku BAB-nya kita mengambil dari data PISPK. Kalau kita tidak bisa melakukan analisis pada level individu, kita bisa melakukan analisis pada level wilayah. Jadi alternatif yang pertama ini adalah kita melakukan analisis pada level wilayah. Jadi agregat pada level RT bisa, level RW bisa,
level desa juga bisa, tergantung dari data rutin tersebut yang kita peroleh dari data rutin puskesmas itu, unique ID yang bisa kita gabung ya, kita gabung pada level mana. Kalau individu nggak mungkin, kita naikkan menjadi level RT. RT nggak mungkin, level RW. RW nggak mungkin adalah kita lakukan pada level desa. Kalau kita bisa mendapatkan data itu pada level individu, maka akan lebih mudah kita melakukan analisis dengan melakukan merging data, jadi menggabungkan data antara data PISPK dengan data rutin puskesmas. Misalnya tadi diberikan opsi kalau misalnya data rutin puskesmas sudah menyediakan NIK di dalam menuliskan laporannya. Jadi jangan hanya sekedar nama seperti yang Pak Trihono tadi sampaikan, tapi kita sudah misalnya kalau ada NIK akan lebih bagus lagi. Berikutnya, keluarga memiliki akses atau memakai air bersih dengan kasus diare. Melihat pola sebaran memiliki akses atau memakai air bersih dan kasus diare, ini juga menggabungkan antara data PISPK ya, tentang kepemilikan dari sarana air bersih dengan kasus diare yang ada di data rutin puskesmas. Pola yang pertama adalah kita dengan melihat sebaran wilayah. Yang kedua adalah kita bisa menganalisis jika kasus diare tinggi, tetapi proporsi memiliki akses air bersih tinggi, telusuri kasus diare pada rumah yang mana. Jadi ini yang sudah kita lakukan analisis lanjut dengan penelusuran dari rumah si responden. Jadi kalau diarenya tinggi, tetapi proporsi air kepemilikannya juga tinggi, kita tetap harus mencurigai di sini bahwa indikator yang ada di dalam PISPK ini kan hanya menggunakan indikator air bersih, air minum yang layak. Bisa terjadi bahwa kualitas air yang diminum oleh rumah tersebut masih kemungkinan adanya kontaminasi, maka kita lakukan IKL, jadi inspeksi kesehatan lingkungan. Bisa kita cek pengolahan air sebelum diminum. Kemudian bisa kita lakukan cek berkaitan dengan kualitas air secara mikrobiologi yang kemungkinan akan terkontaminasi. Jadi ini sudah follow up lanjut termasuk intervensi yang mungkin dilakukan oleh teman-teman pengelola program Kesling. Contoh lain adalah penderita hipertensi berobat teratur. Membandingkan kasus hipertensi hasil diagnosis yang minum yang tidak minum obat teratur. Analisis kita adalah apakah penderita hipertensi yang ada di PISPK merupakan pasien hipertensi kasus lama di puskesmas. Jadi artinya pada saat kunjungan PISPK dia didiagnosis hipertensi. Kemudian dia juga berkunjung ke puskesmas, dia ada kunjungan ke puskesmas. Jika iya, kenapa sampai tidak minum obat teratur? Jadi orang ini pada saat pendataan PISPK dia tidak minum obat teratur. Dia merupakan kasus lama dari puskesmas. Jika iya, kenapa sampai tidak minum obat teratur? Apakah berkaitan dengan akses ke puskesmas? Kemudian apakah berkaitan dengan kepesertaan JKN atau berkaitan dengan apa? Ini bisa kita lakukan analisis lebih mendalam. Telusuri kasus tersebut. Jika tidak, apakah pasien ini berobat ke puskesmas tetangga? Atau cek ke dokter atau klinik di jejaring di wilayah puskesmas. Jadi ini ada kasus kemarin yang ada di puskesmas Lampung atau di puskesmas yang di Kalimantan Tengah, ternyata dari kasus hipertensi kasus lama, ternyata hampir semuanya berobat di luar wilayah kerja puskesmas.
Sehingga di data PISPK pasti nggak ada, tetapi di kunjungan puskesmas banyak orang menderita hipertensi yang berobat di situ ternyata bukan berasal dari wilayah seperti itu. Jadi dengan analisis ini kita bisa menguatkan sistem surveillance dari penyakit tidak menular ini. Kemudian yang kedua, untuk anggota rumah tangga yang dihimpuri hipertensi, apakah sudah berkunjung ke puskesmas untuk penetapan diagnosis? Untuk yang ini ada di pertanyaan PISPK. Jadi jika dia tidak didiagnosis, maka kita menanyakan, kita mengukur apakah anggota rumah tangga tersebut hipertensi atau tidak. Hasil dari dia dinyatakan hipertensi pada saat kunjungan, sebenarnya untuk penetapan diagnosis dia harus dilakukan oleh dokter atau puskesmas yang berhak untuk memastikan apakah dia benar-benar hipertensi atau tidak. Jika sudah, lakukan update di data PISPK. Jadi ini pola updating juga penting dilakukan. Jika pada saat responden tadi dia positif pengukuran di rumah, setelah berkunjung ke puskesmas ternyata dia bukan hipertensi, seharusnya data PISPK tersebut harus kita lakukan updating bahwa ART ini adalah bukan penderita hipertensi. Jika belum, telusuri pasien ini apakah berobat ke puskesmas tetangga atau cek dokter klinik jejaring di wilayah puskesmas. Untuk TB paru, ini contoh analisis yang mungkin dilakukan adalah apakah orang yang mempunyai gejala TB yang kita peroleh dari data PISPK sudah berkunjung ke puskesmas untuk follow up kepastian diagnosis TB. Jika belum, cek apakah tidak punya JKN, apakah akses ke puskesmas jauh, apakah ada laporan dari dokter klinik jejaring di wilayah puskesmas. Jika sudah, maka lakukan updating terhadap data PISPK sesuai dengan hasil diagnosis untuk ART tersebut. Kemudian untuk analisis yang lain dari TB adalah kenapa penderita TB tidak minum obat teratur. Cek ke pengelola program, apakah nama tersebut berobat ke puskesmas ini, apakah pernah tidak tersedia obat, bagaimana status ekonomi penderita, kemudian mungkin berkaitan dengan PMO dan sebagainya. Jadi kita cek lebih lanjut kenapa orang ini sampai tidak teratur minum obat. Kemudian jika tidak dicek ke puskesmas tetangga atau cek ke dokter atau klinik jejaring di wilayah puskesmas. Ibu sekalian yang harus diperhatikan jika analisis level individu, cek variabel yang bisa unik untuk menggabungkan. Jadi opsinya adalah NIC. Yang kedua adalah alamat juga belum lengkap sampai RT RW. Biasanya baru pada level desa atau kelurahan. Kemudian jika tidak ada, maka opsinya hanya membandingkan pola desa atau merging nama. Jika tidak ada, mungkin perlu menjadi masukan di dalam pencatatan data rutin puskesmas yang harus memasukkan NIK. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep dasar dari statistik untuk menganalisis data PISPK, baik untuk data PISPK sendiri maupun kita menganalisis data PISPK dengan data rutin yang ada di puskesmas. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke Bu Monik. Terima kasih. Terima kasih, Pak.